Ada satu suara yang melintasi batas-batas budaya, menembus dinding tebal, dan menjadi penanda kengerian paling ikonik di Asia Tenggara. Suara itu adalah tawa melengking, yang terdengar jauh jika ia dekat, atau terdengar dekat jika ia jauh. Kita berbicara tentang kuntilanak, bukan sekadar hantu. Kuntilanak adalah legenda urban, sebuah arketip budaya, dan simbol duka yang tak tersembuhkan dari seorang wanita. Sosoknya menakutkan, tetapi ceritanya menyedihkan. Selalu terikat pada kematian, pohon, atau aroma bunga. Malam ini, kita akan melampaui cerita horor di film. Kita akan menelusuri akar kuntilanak dari urban legend hingga filosofi Jawa atau Melayu. Mengapa ia selalu berpakaian putih? Mengapa ia hanya menghantui saat ia mencari korban tertentu? Dan benarkah paku adalah penangkal terkuatnya? Ini adalah perjalanan ke dalam folklore, sejarah, atau tabu sosial yang menciptakan monster paling terkenal di Nusantara. Bab 1. Asal-usul kultural. Wafat beranak. Di balik sosok yang menakutkan, kuntilanak adalah kisah duka yang mendalam. Asal-usulnya selalu terhubung dengan konsep wafat beranak. Kuntilanak adalah arwah penasaran atau jahat dari seorang wanita yang meninggal saat hamil, melahirkan, atau segera setelah melahirkan. Kematian yang tidak wajar atau tidak sempurna ini menyebabkan jiwanya terperangkap di antara dua dunia. Dalam banyak kepercayaan lokal, jiwa wanita yang meninggal dalam keadaan seperti ini dianggap memiliki kekuatan mistis yang luar biasa besar karena kombinasi antara rasa sakit, kehilangan, atau kemarahan yang intens. Kematian saat melahirkan dianggap sebagai salah satu bentuk kematian yang paling menyakitkan atau paling tidak wajar. Bab 2. Ikonografi kuntilanak. Putih, panjang, dan lubang. Penggambaran kuntilanak secara fisik sangat konsisten di seluruh wilayah Asia Tenggara. Ia selalu muncul dalam balutan gaun putih panjang yang kotor atau bernoda darah, dan memiliki rambut hitam panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Warna putih melambangkan kain kafan atau kesucian yang ternoda. Namun, ciri fisik yang paling unik dan mengerikan adalah lubang di punggungnya. Dalam beberapa versi, lubang ini adalah tempat ia membawa atau menyembunyikan korbannya, atau tempat ia menyimpan kekuatan utamanya. Lubang ini juga seringkali menjadi kelemahannya. Aura kehadirannya ditandai dengan perubahan bau dari aroma bunga melati yang harum menusuk, tiba-tiba berubah menjadi bau darah, busuk, atau amis. Bab 3. Kuntilanak vs Pontianak. Perbandingan semenanjung. Meskipun kuntilanak adalah nama yang paling familiar di Indonesia, saudara kembarnya di Malaysia atau Singapura dikenal sebagai Pontianak. Kedua nama ini merujuk pada sosok yang sama, wanita yang meninggal saat melahirkan. Kata Pontianak diyakini berasal dari gabungan kata Melayu perempuan mati beranak. Perbedaan utama seringkali terletak pada detail folklore lokal. Di Indonesia, fokusnya lebih pada tawa dan menghantui rumah atau jalanan sepi. Di Malaysia, kisah Pontianak seringkali lebih fokus pada penyamaran dan kemampuan untuk terlihat cantik sebelum ia menunjukkan wujud aslinya yang mengerikan. Kedua sosok ini membuktikan bahwa trauma kematian saat melahirkan adalah ketakutan budaya universal di wilayah ini. Bab 4. Filosofi pohon. Gerbang ke alam gaib. Mengapa kuntilanak hampir selalu dikaitkan dengan pohon, terutama pohon pisang, kapuk, atau beringin? Dalam kosmologi Jawa atau Melayu, pohon-pohon besar dianggap sebagai gerbang atau portal ke alam gaib. Pohon adalah tempat bersemayamnya makhluk gaib karena ia memiliki energi spiritual yang stabil atau tinggi. Pohon kapuk, khususnya, dianggap sebagai tempat yang sejuk, tinggi, dan terpencil, cocok untuk makhluk seperti kuntilanak untuk tinggal di ketinggiannya, mengintai, atau hanya beristirahat. Keterikatan kuntilanak pada pohon adalah simbol dari terikatnya jiwa pada satu titik di dunia fisik. Bab 5. Historis.
bayangan masa lalu kelam. Beberapa teori sejarah mengaitkan mitos kuntilanak dengan masa lalu kolonial yang gelap, terutama di masa 1900-an dan sebelumnya. Pada masa itu, tingkat kematian ibu atau bayi saat melahirkan sangat tinggi akibat kurangnya sanitasi atau medis. Kuntilanak bisa jadi adalah personifikasi dari trauma sosial masyarakat terhadap kematian yang tidak terhindarkan atau tidak dapat dijelaskan. Selain itu, ada juga kaitan dengan cerita vampirisme. Beberapa narasi kuno menyebut kuntilanak menghisap darah bayi atau pria, yang mungkin merupakan adaptasi lokal dari kisah vampir Eropa yang dibawa oleh penjajah. Bab 6. Sosok kultural. Simbol duka yang tak terselesaikan. Kuntilanak secara mendalam mencerminkan konflik peran wanita di masyarakat. Ia adalah perwujudan kegagalan peran wanita yang paling penting. Melahirkan, kuntilanak adalah simbol kemarahan wanita yang tidak terpenuhi, duka yang tidak terselesaikan, dan ketidakmampuan masyarakat untuk menampung trauma tersebut. Alih-alih diselesaikan, trauma itu dibuang dan diubah menjadi monster yang harus dihindari. Ini adalah bentuk kritik sosial yang tersembunyi. Kuntilanak bukan hanya menakut-nakuti, tetapi juga mengingatkan masyarakat untuk menghormati kematian, terutama kematian ibu. Bab 7. Metode pengusiran, paku, gunting, dan senjata logam. Bagaimana cara menundukkan kuntilanak? Kisah folklore sering menyebutkan kelemahannya yang spesifik. Kelemahan paling terkenal adalah paku tajam atau pisau yang ditusukkan ke lubang di punggungnya. Tindakan ini dipercaya dapat mengubah wujud kuntilanak menjadi wanita normal atau manusia biasa, menahan roh jahatnya di dalam raga. Metode lain termasuk menggunakan gunting atau jarum yang ditancapkan di area spesifik tubuh kuntilanak. Logam atau benda tajam dipercaya memiliki kekuatan untuk menahan atau mengikat energi gaib. Ini adalah salah satu contoh bagaimana urban legend memberikan masyarakat alat ilusi untuk mengendalikan ketakutan mereka. Bab 8. Perbandingan global. Wanita pembawa duka. Konsep wanita yang menghantui dan membawa duka bukanlah unik di Asia Tenggara. Di Skotlandia atau Irlandia, ada Banshee, sosok wanita yang meratap kencang untuk mengumumkan kematian anggota keluarga. Di Meksiko, ada La Llorona, atau wanita menangis, arwah ibu yang menenggelamkan anaknya sendiri, dan kini menghantui sungai atau kolam. Meskipun asal-usul mereka berbeda, kuntilanak mati saat melahirkan, La Llorona membunuh. Semua figur ini adalah representasi dari trauma dan kesedihan wanita yang berwujud entitas supranatural. Ini membuktikan bahwa legenda adalah cara universal untuk mengelola emosi kolektif. Bab 9. Cermin ketakutan kita kuntilanak adalah legenda yang akan terus hidup karena ia mewakili ketakutan yang paling mendalam, kematian yang tidak adil, kegagalan peran, atau trauma yang tidak terselesaikan. Ia adalah cermin ketakutan kita, sekaligus monumen bisu bagi semua wanita yang meninggal karena melahirkan di masa lampau. Kuntilanak mengingatkan kita bahwa setiap mitos memiliki pesan sosial atau filosofis yang jauh lebih dalam daripada sekadar horor. Apa bagian dari legenda kuntilanak yang paling membuat Anda takut? Apakah tawa melengkingnya atau baunya yang berubah? Bagikan cerita atau pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like video ini atau subscribe channel Legenda Indonesia dan Dunia agar kita terus bisa menggali filosofi di balik misteri Nusantara. Sampai jumpa di kisah berikutnya.